Apa kabar Indonesia? Di Kabupaten Garut, di wilayah Kecamatan Kadungora melaksanakan Pilkades serentak 2021 sebanyak 11 desa yang akan bertarung. Mari kita saksikan bincang-bincang Ketua Forum Jabadar Sandi Pribadi dengan Camat Kadungora Ahmad Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pemirsa yang berada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Garut. Saat ini di Kabupaten Garut sedang melaksanakan Pilkades serentak di 217 desa. Salah satunya di Kecamatan Kadungora meliputi dari 11 desa. Di samping saya di sini ada Pak Camat, Pak Ahmad Mawardi, yang proaktif dan mendukung program digitalisasi desa sendiri. Dalam sistem pemantauannya di sini Pak Ahmad melakukan Zoom meetingnya. Seperti apa dalam pelaksanaannya? Mari kita tanya Pak Camat langsung. Pak Camat, selamat siang. Selamat siang. Gimana Pak sebuah inovasi dan inisiatif dari Pak Camat terkait masalah pemantauan kegiatan Pilkades di Kecamatan Kadungora? Pada dasarnya yang pertama kita sudah direncanakan dari mulai perencanaan pelaksanaan Pilkades serentak itu sendiri. Pertama, Pilkades serentak hari ini itu lain dari sebelumnya karena diatur dengan peraturan Bupati Khusus Perbup nomor 11 tahun 2021 karena pelaksanaan Pilkades dalam masa pandemi. Dan untuk itu barangkali untuk mengurangi kontak, kemudian juga mengurangi kelelahan, termasuk juga kelebihan. Di samping ada beberapa part untuk bagian-bagian pembagian TPS dengan jumlah pemilih yang dibatasi, kemudian juga termasuk juga penambahan personil KPPSD itu sendiri. Panitia ini cukup besar, artinya kita butuh komunikasi, koordinasi yang baik. Maka dari itu, dari awal mulai pembentukan panitia, kita sudah menyiapkan fasilitas untuk Zoom meeting, dan Zoom meeting ini sendiri kita berbayar, tidak mempergunakan fasilitas gratis, artinya kita unlimited untuk waktu, kemudian juga pesertanya juga itu dibatasi bisa sampai 500 sampai 600 partisipan, sehingga kita pakai ini untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu itu sendiri, serta mengurangi resiko kontak langsung dengan satu dengan yang lainnya. Terus Pak, untuk ikutan serta dalam pelaksanaan pemantauan melalui Zoom meeting itu di lapangan di TPS ya maksudnya Pak? Yang terjadi di TPS kita mempergunakan relawan, artinya kita mengundang para baik saksi ataupun warga masyarakat, generasi muda yang paham IT, termasuk juga mereka. Awalnya kita ingin memanfaatkan program Sapa Warga, tapi karena memang kebanyakan para ketua RW, termasuk juga mungkin stakeholder yang ada di sana yang mempergunakan Sapa Warga itu, mereka juga sibuk dengan pekerjaannya sebagai KPPSD. Jadi kita mengundang relawan, yang sedikit kita berikan insentif, mereka yang masuk mengikuti itu kita berikan insentif minimal untuk pengganti kuota 50.000. Maksud tujuan kita sih sebetulnya supaya masyarakat secara terbuka bisa melihat mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga sakwasangka, fitnah dan lain sebagainya terkait dengan kecurangan-kecurangan itu bisa dipantau langsung dari monitor langsung. Sehingga tercipta Pak ya, jurdil ya. Nah, ini mudah-mudahan ini salah satu upaya kita untuk bisa menciptakan kejujuran dan keadilan serta memberikan kepuasan terhadap para peserta di dalam Pilkades itu sendiri, termasuk para calon kades dan para pendukungnya. Kemudian juga ada proses edukasi, termasuk juga efektivitas untuk pemanfaatan tenaga. Misalnya kan karena Pilkades hari ini harus melalui protokol kesehatan yang begitu ketat, termasuk juga jaga jaraknya, termasuk juga alat-alatnya dan lain sebagainya, sehingga di sisi lain petugas medis, termasuk juga petugas protokol kesehatan juga terbatas, termasuk juga petugas pengawasan kami juga terbatas. Jadi apabila ada kejadian, termasuk dengan prokesnya dan lain sebagainya, ini tenaga medis bisa memprioritaskan ke tempat yang kejadian tadi, tanpa mengabaikan yang lain, tetap itu termonitor dan terpantau melalui secara live. Seperti apa Pak kegiatan pemantauan yang dilaksanakan? Salah satunya saat ini sekarang melakukan perhitungannya. Ya, jam sekarang ini TPS sudah selesai, dia memberikan kesempatan untuk pemilihan kepada para pemilih. Sekarang pada posisi penghitungan suara.
Nah, termasuk juga kita memonitor dalam proses penghitungan suara ini ada kerumunan atau tidak. Kalau dengan yang seperti ini kan kelihatan jelas bahwa semua sesuai dengan protokol kesehatan. Masing-masing jaraknya jelas, kemudian juga kerumunannya juga tidak ada, tidak nampak. Nah, artinya di lapangan alhamdulillah kondusif. Nah, ini salah satu keuntungan yang bisa kita peroleh. Jadi kita tidak terlalu sibuk untuk melakukan pemantauan secara langsung, sementara yang lain bisa terbengkalai. Kalau ini kan bisa secara sekaligus terpantau. Salah untuk persiapan pelaksanaan pleno. Nanti setelah penghitungan di TPS dan PPKD ini menyiapkan persiapan pleno setelah perhitungan TPS di bawah dari desa dengan kehadiran yang memang sudah ditentukan, tidak boleh melebihi sesuai dengan protokol kesehatan. Maka PPKD menyiapkan di lokasi yang dibantu juga dengan monitoring, termasuk juga dari Babinsa, Babinmas, tim gugus tugas bagaimana menyiapkan protokol kesehatan. Jadi kita bisa memonitor langsung proses pelaksanaan pleno nanti seperti apa. Jadi dari mulai pencoblosan sampai pembukaan pemilihan sampai kepada perhitungan suara itu terpantau dengan yang pasti di sini. Ini sangat bagus sekali menurut saya. Awak media dan Forum Jabadar mengabarkan dari Kabupaten Garut.